Masih bersama kami di Kabar Siang, pemirsa. Sebelum bertolak menuju Washington DC, Amerika Serikat dalam rangkaian pertemuan KTT khusus ASEAN-AS atau ASEAN-US Special Summit selama 2 hari, Presiden Joko Widodo pada Senin kemarin membuka rapat paripurna kabinet. Presiden meminta jajaran kabinetnya untuk fokus pada tugas masing-masing menjelang dimulainya tahapan pemilu 2024 dan bekerja sesuai koridor tugas mereka. Presiden memberikan wejangan kepada menteri kabinetnya agar bekerja sesuai koridor tugas mereka. Presiden meminta para menteri fokus pada tugas masing-masing menjelang dimulainya tahapan pemilu 2024. 2024 yang sudah akan dimulai pertengahan tahun ini, saya juga minta menteri, kepala lembaga agar fokus betul-betul bekerja di tugasnya masing-masing. Agar agenda-agenda strategis nasional yang menjadi prioritas kita bersama itu betul-betul bisa kita pastikan terselenggara dengan baik, pemilu terselenggara dengan baik, lancar dan tanpa gangguan. Ini menjadi kedua kalinya dalam 1 bulan, Presiden mengingatkan para menterinya untuk fokus bekerja dan tidak terganggu dengan agenda politik terkait pelaksanaan proses pemilihan umum 2024. Lantas, benarkah pesan yang disampaikan Jokowi merupakan bentuk ketidakpuasan Presiden terhadap jajaran menterinya? Akan bahasa kutukan periode kedua ya, tapi bencana periode kedua seperti ini modelnya. Jadi kemudian ada kemudian panggung yang DNA-nya disalahgunakan, bahwa presiden sudah memberikan kepercayaan yang begitu besar, kekuasaan yang begitu besar, kemudian disalahgunakan untuk menaikkan panggung ini menjadi ke panggung untuk kampanye, untuk kepentingan agenda memantik elektoral mereka, untuk menumbuhkan racikan popularitas mereka. Ini menjadi masalah. Wajar dong gelisah mengingatkan ini. Karena bencananya adalah yang dikhawatirkan presiden adalah ini agenda-agenda yang kemudian mendompleng persekongkolan tadi antara penguasa dengan pengusaha itu kemudian mengganggu kinerja pemerintah. Oleh karena itu kita jangan salah kemudian menilai poin ketiga. Misalnya gini, ada kementerian yang kemudian sebetulnya itu posisi yang strategis banget. Tapi itu digunakan untuk tempat kampanye dan itu difasilitasi, tidak diingatkan. Bahkan di situ dibagi-bagi jabatan tim sukses, kemudian ada dana CSR yang ada potensi abuse of power gitu. Nah ini kan sebetulnya berbahaya sekali. Dan begitu juga ada yang kemudian direct man and direct place yang kita pertanyakan. Dulu kan presiden sudah sangat luar biasa bahwa tidak boleh ada rangkap jabatan supaya konflik interest, konflik kepentingan terhindari. Tapi ternyata sudah diingatkan presiden, ada yang nggak mau mundur gitu. Apakah betul jelang Pilpres 2024 membuat para menteri tidak fokus bekerja? Presiden itu dari awal kan sudah disampaikan bahwa tidak ada visi misi menteri, kepala lembaga, yang ada itu adalah visi presiden dan wakil presiden. Sehingga tidak akan mungkin bisa apa yang dilakukan oleh kementerian lembaga itu keluar dari apa yang dikehendaki oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Maka jangankan sebulan 2 kali, 3 kali, 4 kali pun hal yang wajar untuk presiden itu mengingatkan kepada para menteri, para pembantu beliau dan wapres supaya agenda-agenda strategis nasional yang dicanangkan di sisa waktu masa kepemimpinan presiden ini bisa dijalankan dengan baik. Ada 2 hal. Hal yang pertama itu adalah secara profesional mereka lakukan dengan bagus tugas-tugasnya. Kemudian yang kedua itu adalah waktunya tidak terganggu. Karena presiden tahu dan sadar bahwa setiap orang memiliki hak demokrasi, hak konstitusi dipilih dan memilih. Jadi kalau kan kita tahu para menteri itu kan ada yang pimpinan parlemen, ada yang pimpinan partai politik, ada juga tokoh yang luar biasa kemudian juga boleh mempersiapkan diri dan lain-lain sebagainya. Artinya apa? Silakan tetap bekerja secara profesional dengan baik, melaksanakan tugasnya juga dengan baik agar memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tugas-tugas besar itu bisa dijalankan dengan baik.
Lalu bagaimana pandangan parpol koalisi melihat kinerja para menteri yang tengah disorot Presiden? Ketika seseorang mau maju menjadi presiden, supaya tidak muncul praduga-praduga seperti yang disampaikan oleh Pak Canggih tadi, nah, secara etis saja itu bisa mundur. Dan ini bisa dan sudah dulu dilakukan oleh Pak SBY zamannya Bu Mega. Nah, maksud saya apa? Saya secara pribadi maupun partai tidak bisa melarang para menteri karena punya hak politik untuk mencalonkan diri menjadi presiden. Tetapi beliau ini punya tugas untuk membantu presiden hari ini. Dan presiden mengeluh. Nah, oleh sebab itu, bukan mengeluh ya, presiden mengajak agar semuanya fokus. Kami sebagai partai yang ada di koalisi Pak Jokowi, tentu kami juga mengajak agar para menteri fokus. Apakah menteri dari partai politik atau tidak dari partai politik, menteri yang mantan calon presiden atau wakil presiden. Silakan kalau mau maju silakan, ada aturan hukumnya dan semua tidak melanggar. Tetapi secara etika nanti publik akan mempertanyakan itu. Tim TV One mengabarkan.